Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Car Drive Indonesia. Dan di samping kami, ini adalah Tiggo 8 CSH. Ya, betul, ini adalah mobil Chery PHEV yang sempat viral pada beberapa waktu lalu. Karena ini merupakan PHEV dengan harga di bawah 500 jutaan saja. Sangat menarik bukan? Hari ini dan kali ini kita akan mengulas lengkap tentang mobil ini dan akan menjawab pertanyaan, apakah ini mobil sangat worth the hype pada saat itu, dan apakah ini mobil memang sangat worth it dengan harga di bawah 500 jutaan. Oke, saatnya kita review. Oke, sekarang kita buka jeruannya Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 CSH ini. Ini kap mesinnya berat ya, dan cukup rapi. Dan di balik kerapiannya ini ada mesin 1500 cc turbo 4 silinder bertenaga 143 PS dan torsi 210 Nm. Dan mesin turbo itu digabungkan dengan motor listrik berkapasitas 18,3 kWh, bertenaga 204 PS dan torsi 310 Nm. Klaimnya dari Chery, kombinasi tenaga antara motor bensin dan motor listrik itu menghasilkan tenaga 310 PS dan torsi 575 Nm. Itu merupakan figur yang cukup fantastis, apalagi Tiggo 8 CSH ini adalah SUV medium 7-seater. Dan klaim dari Chery juga, Tiggo 8 CSH ini itu mampu berjalan hanya dengan listrik atau EV mode sejauh 90 km saja, dan jarak tempuh kombinasi antara mesin bensin dan mesin listriknya sampai bensinnya habis, sampai baterai habis itu mencapai 1300 km. 1300 km. Bukan saja. Jadi itu sangat-sangat fantastis sebenarnya untuk SUV medium ini. Oke, sebelum kita memulai review lengkap di Chery Tiggo 8 CSH ini, namanya sangat panjang sekali ya sebenarnya. Kami Car Drive Indonesia mau ngucapin terima kasih kepada Chery Palmerah, khususnya Mas Aziz yang telah meminjamkan unit ini ke kami untuk kami review. Dan jika kalian ingin membeli Chery, nanti kita kasih kontaknya saja ya, Mas Aziz, di bawah sini, di bawah description gitu. Oke, kembali ke Chery Tiggo 8 CSH ini. Tiggo 8 CSH ini adalah model keempat dari Tiggo 8 series, yaitu sebelumnya ada Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, dan yang terakhir ada Tiggo 8 CSH. Memang sangat banyak ya dari Chery ini. Dan perbedaannya dari Tiggo 8 yang lain adalah, yang paling utama adalah mukanya. Mukanya itu lebih membulat sebenarnya. Beda dengan Tiggo 8 Pro atau Tiggo 8 Pro Max atau Tiggo 8 biasa yang mukanya itu lebih mengotak gitu, lebih gagah dengan L shape DRL-nya. Kalau ini nih semacam angel eyes gitu. Jujur kalau secara looks itu netral ya. Dan kalau saya sendiri sih lebih suka bentuknya dari Tiggo 8 CSH ini karena lebih natural aja gitu. Lalu beralih ke samping, Tiggo 8 CSH ini bedanya dengan Tiggo 8 biasa dan Tiggo 8 Pro Max, ya pokoknya seri dari Tiggo 8 lainnya, itu adalah velg yang utama. Ini velgnya sekarang modelnya kipas, ya, turbin gitu. Ini jujur lebih menarik sebenarnya, karena ini kan adalah PHEV ya. Jadi mobil ini auranya itu lebih aerodinamis, lebih ramah lingkungan begitu. Lalu di samping tidak ada perbedaan signifikan dibanding Tiggo 8 series lainnya. Hanya saja handle pintunya kalau Tiggo 8 biasa itu masih model tarik biasa. Kalau ini sudah model flush, jadi kayak bisa ditarik gitu. Semacam mobil-mobil Eropa gitu, mobil mewah. Dan ini juga ada keyless entry juga, cuma ini nggak tahu lagi nggak bisa. Balik ke belakang sama saja, ada patahan L di sini yang menurut saya ini cakep ya, SUV ini. Dan balik ke belakang, di belakang pantat dari Tiggo 8 CSH ini, buritannya itu sebenarnya
mirip banget dengan 38 Pro Max. Hanya saja bedanya adalah kalau 38 Pro Max di bawah sini ada muffler 2, sini 2 biji ya. Dan masing-masing 2 ya, jadi totalnya 4. Dan ya itu saja, tidak ada perbedaan lainnya kecuali hanya diffusernya mungkin warnanya sedikit berbeda ya dibanding yang Pro Max ya. Dan di belakang juga tidak ada penanda kalau ini ada 38 CSA, hanya logo Chery dan 38 gitu sih. Jujur secara menurut saya pribadi ini desainnya oke, minimalis, cakep. Oke, balik ke interior dari Chery 38 CSA ini ya. Di dalam jujur saja ini berbeda dengan eksteriornya yang bukan berubah ya. Eksterior itu malah nggak ada bedanya dibanding 38 biasa, hanya cuma beda buritan atau grill. Di dalamnya ini berubah semua, berubah banget. Yang terutama dari layarnya ini ada head unit segede 15,56 inci. Yang ini isinya tuh banyak ya, kayak ada beberapa wallpaper yang bisa dipilih, fiturnya juga lengkap. Dan ini pengaturannya ada di sini semua ya, dari pengaturan AC, pengaturan speed fan, lalu ada pengaturan audio. Di sini juga fiturnya juga kelihatannya ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ya, begitu-begitulah. Ada Bluetooth teleponnya juga. Ada kamera panorama nih, sebentar. Ada kamera panoramanya juga. Ini 540 derajat ya dari klaimnya Chery ya. Jadi biasanya 360 540 tambah 180 lagi gitu. Oke. Lalu di sini ada speedometer yang ukurannya 10,3 inci kalau nggak salah nih. Ya, cukup kecil namun informasi lengkap. Di sini ada Ada TPMS, ada penunjuk kecepatan, terus ada penunjuk baterai dan bensinnya ada berapa sisanya. Dan itu saja sih dari yang beda ya, yang cukup berbeda dari 38 lainnya. Dan juga ada head-up display yang hanya ada di 38 CSA. Ini cukup jelas ya head-up display-nya ya. Cukup jelas, informasi juga lengkap. Ini cuma memang hanya menampilkan kecepatan saja. Lalu di tengah sini ini ada konsol yang lumayan gede ya. Ini ada 2 cup holder. Di sini ada pengaturan modenya, ada mode Eco, normal, sport. Mode sport. Agak nge-lag ya memang, cuma tidak apa-apa. Di sini juga ada tempat naruh barang yang dilapisi dengan sejenis Bluetooth. Dan lucunya di sini ada fast charging dan bentuknya wireless ya. Ada 50 watt ya. Jadi ini cukup cepat loh ini chargingnya. Oke. Di sini tengahnya ya biasa saja kayak mobil pada normalnya. Hanya saja taruh di tengah ada tombol hazard, tombol EV mode dan HEV mode. Terus ada tombol AC, ada defogger belakang, defogger depan. Di sini ada konsol box yang cukup dalam dan ini ada AC-nya loh. Gila, sekeren apa nih Chery. Dan sedikit fun fact, ada 2 fun fact. Chery 38 CSA ini mempunyai fitur pijat dan fitur ventilasi itu hanya di kursi penumpang depan saja. Jadi ini cukup aneh sebenarnya karena kayak biasanya kalau pijat itu hanya di driver atau dua-duanya kan, ini hanya ada di penumpang depan saja. Bisa dilihat seperti ini, memang agak nggak kelihatan sih karena kena matahari sini. Cuma ini lengkapnya ada ventilasi, ada pijat kursi, terus di sini ada leg rest-nya juga. Nanti kita bisa shoot ya bagian sini. Itu saja sih. Itu saja kalau dari interiornya. Di bagian depan, saatnya kita balik ke bagian belakang. Oke, balik ke bagian belakang driver ya, dengan posisi duduk saya 177 cm. Posisi itu tinggi badan saya maksudnya. Dan posisi duduk saya di depan. Cukup luas Chery 38 CSA ini. Dan saya kelupaan tadi di depan itu ada ini ya, panoramic roof ya, yang cukup memanjang sampai ke belakang. Dan ini kacanya bisa kebuka loh, jadi ini gede banget ini kacanya. Ini jujur nilai plus sih. Dan balik ke bagian belakang, ini duduknya enak, memang agak tegak ya, walaupun ada stepnya, beberapa step
Bentar, kok nggak bisa? Nah, ada beberapa step. Dan ini stepnya paling mentok karena di belakang row 3 lagi dilipat. Ini lega banget ya. Atapnya enak, headroomnya enak. Kakinya juga lumayan lega walaupun tidak spektakuler. Dan ini posisi duduknya surprisingly enak banget. Ada armrest yang cukup besar di sini, jadi ini sangat menopang ya. Enak banget. Ada lampu juga, lampu baca di sini yang LED. Cukup lengkap di belakang sini. Ada kisi AC juga yang sangat memanjakan penumpang di bagian belakang. Dan ini ada tempat penyimpanan juga, baik di bawah sini dan ada 2 di balik seat depan. Sudah ada teknologi ISOFIX juga, jadi nggak perlu apa-apa lagi, tinggal tempel saja kursi child seat Anda. Oke, itu saja sih mungkin ya. Dan mungkin kita akan balik ke row ketiga mungkin. Mari kita cek. Oke, sekarang kita balik ke bagian bagasi dari 38 CSA ini. Oh ya, sedikit info, kita skip bagian row ketiganya ya. Karena jujur ini lagi penuh barangnya. Dan waktu kita sedikit, jadi mohon maaf sekali kita nggak bisa shoot bagian row 3-nya ya. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi. Ini bagasinya dengan posisi row 3 keangkat ya. Dan ini modelnya ini 7-seater yang 5+2 sebenarnya. Memang tidak begitu lega row 3-nya. Cukup sempit. Tapi untuk sebagai bagasi ini lega ya. Ini kira-kira 1.100-an liter untuk ukuran bagasi jika row 3 diangkat. Lalu, jika diturunkan, bagasinya ini langsung membesar. Ini jujur gede banget sih. Dan ini maaf ya nggak bisa lipat rata karena ada barang di situ. Sebenarnya harus bisa lipat rata. Dan kalau lipat rata itu sebesar 2.200 literan kalau melihat dari kira-kira begini ya. Cukup gede bagasinya. Ini koper medium 3 bahkan 4 mungkin ya kalau dipaksakan sedikit itu bisa masuk ke dalam. Jadi ini cukup banget buat road trip bersama keluarga, bersama teman-teman ataupun hanya sekedar membawa barang banyak. Lalu di bagian bagasi ini terdapat separator yang ini sebenarnya bisa dicopot, cuma karena nggak ada tempatnya jadi kita nggak copot ya daripada hilang kan. Lalu di sini ada power outlet di bagasi ini, lumayan gede, 12 volt 120 watt. Dan ya itu saja sih bagian bagasinya, tidak begitu ada yang menarik tapi cukup efektif karena ini gede banget bagasinya untuk sekelas medium SUV. Wajar sih karena memang secara ukuran panjangnya ini lebih panjang daripada si RV ya 38 ini. Oke, di sini ada power back door yang cukup halus. Motornya biasanya kan power back door kasar ya. Saja sih dari bagian belakang. Oke banget ini mobil. Pertama kali nyetir mobil ini ya, ini rasanya apa ya? Kayak bukan mobil hybrid gitu loh. Ini kan sebenarnya PHEV ya, plug-in hybrid electric vehicle. Ini rasanya kayak mobil EV tuh, torsi instan banget tuh. Padahal ini gasnya cuma belum digas dalam loh ini. Ini oke sih. Oke, kembali ke dalamnya. Posisi duduknya ini cukup relax. Memang tidak yang tidak yang spesial ya. Tapi ini enak banget, relax. Dan ini speedometernya, head unit ini sangat-sangat informatif. Posisinya juga enak ya, nggak mengganggu driver tapi nggak juga yang terlalu driver oriented. Jadi cukup menarik. Untuk bantingannya jujur tidak begitu keras ya, karena dugaan saya bakal keras dan dugaan kami juga bakal aneh gitu shocknya. Tapi ini enak banget sih jujur buat harian. Dan akselerasinya wow, wajar ya karena kombinasi mesin 1500cc turbo 4 silinder dan baterainya juga cukup gede ya, 18,3 kWh, tenaga juga 204 PS. Jadi ini kombinasinya oke banget ya, tidak mengecewakan lah tenaganya ya. Gitu. Enak banget. Setirnya juga enteng,
biasanya ini ya, apa namanya, SUV medium ini terkenal dengan setirnya agak berat ya, ilfeel gitu, walaupun lagi gede banget gitu. Ini enggak, ini enak banget, setirnya enak banget. Sit. Maaf ya kameramen, agak pusing ya. Dan ya gini aja. Ini mobil yang sangat menarik sih. Oh ya, sekalian kita bahas fiturnya deh. Di mobil ini itu ada ADAS ya. ADAS itu ada 14 tipe, 14 fitur. Dimana itu sebenarnya kurang 3 dibandingkan Tigo Cross CSH yang baru saja meluncur pada ajang Gias kemarin 2025 di BSD. Itu apa ya, jujur agak aneh karena biasanya mobil yang lebih mahal itu fiturnya harusnya lebih banyak ya dibanding yang kelasnya di atas. Ini malah enggak, ini malah lebih sedikit dibanding fiturnya dibanding yang kelasnya di bawahnya gitu. Cukup aneh, cuma nggak apa-apa lah karena ya sama-sama ADAS kan. ADAS-nya juga udah lengkap, ada lane keeping assist, ada forward collision monitor, mitigation, dan lain-lain. Ya seperti itu. Kita jadulnya agak berbeda sedikit. Ini bandingannya gila enak banget sih. Wow, ini padahal masih di parkiran GBK ya, kita di GBK ini. Ih, enak banget. Jujur. Memang tidak sesigap apa ya? Tidak sesigap tidak sesigap CR-V atau X-Trail, tapi ini oke banget sih buat harian dan dalam kota begini. Oke, itu saja dari kami di Car Drive Indonesia review terhadap Chery Tiggo 8 CSA ini. Menurut kami ini mobilnya cukup spesial ya, karena ya di bawah 500 juta bisa dapat PHEV, terus jarak tempuhnya cukup jauh 1.300 km, terus belum lagi bisa EV mode yang sampai 90 km. Terus juga secara packaging ini mobil sangat menarik ya. Mulai dari ADAS ada 14, terus posisi duduknya yang enak, fitur-fitur di head unit yang lumayan menarik. Ini jujur menurut kami sangat worth the hype ya. Dan ya pantas aja ini mobil laku pada saat pertama kali diluncur dan bikin lumayan booming ya pada waktu itu ya. Bahkan sampai sekarang ini SPK masih banyak dan masih ada beberapa tempat yang inden. Jadi ya memang sewajarnya mobil bagus ya, pasti laku, banyak yang nyari gitu. Oke, sekian dari kami di Car Drive Indonesia. Oh ya, sebelum video ini selesai, kami berterima kasih kepada Chery Palmera, khususnya Mas Aziz yang telah meminjamkan mobil ini. Jika Anda ingin melakukan SPK Chery, bisa ke Mas Aziz saja, nanti kontaknya kita taruh di description. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lain waktu dan lain mobil. Bye-bye.